video sebelumnya kita sudah bahas panjang soal apa itu skill-based organization. Kenapa perusahaan-perusahaan besar mulai bergeser nih, dan kenapa prosesnya nggak semudah membalikan telapak tangan. Kalau kamu belum nonton, linknya ada di sini ya. Nah, pada saat kamu nonton video sebelumnya, mungkin kamu bertanya-tanya, oke, skill-based organization ini konsepnya bagus nih. Lah terus ngaruhnya buat gue apa? Honestly speaking, kalau kita bicara dari sisi organisasi dan HR, rasanya nggak lengkap kalau kita juga nggak bahas dari perspektif orang-orang yang membuat sebuah perusahaan ini bisa berjalan. Yang setiap hari ngejalanin pekerjaannya, yang setiap hari udah banting tulang, tapi tetap gak dinotis. Atau mereka-mereka yang hari ini ada di luar perusahaan dan berusaha untuk join dengan update CV berkali-kali tapi tetap gak ada yang manggil interview. Video ini buat kamu. Di awal tahun 2026, BPS mencatat ada lebih dari 7 juta orang Indonesia yang menganggur. Dan lebih dari 1 juta diantaranya adalah sarjana. Meskipun secara tren dari tahun ke tahun persentasenya menurun, tapi secara absolut jumlahnya itu masih sekitar 7 juta orang. Kenapa? Karena setiap tahun hampir 2 juta orang baru masuk ke pasar kerja. Jadi lapangan kerja kita hari ini itu nggak cukup cepat untuk menyerap tenaga kerja yang ada. Nah di sisi lain, PHK terus terjadi. Nggak cuma dari industri padat karya, tapi juga udah merambah ke industri teknologi, bahkan consulting firm sekelas McKinsey aja tuh katanya PHK karena adanya efisiensi. Dan mulai ada pergantian antara manusia dengan AI. Nah, mereka yang terdampak dari efisiensi ini bukan berarti orang-orang yang nggak mau kerja keras ya. Ya memang mungkin barangkali skill yang mereka punya itu nggak lagi sejalan dengan arah bisnis hari ini dan ke depan. Nah, disinilah konsep skill-based organization itu jadi relevan buat kamu. Bukan hanya buat HR atau C-levels. Di video sebelumnya, kita bahas ini dari perspektif perusahaan di mana mereka mulai menilai orang itu dari apa yang bisa dilakukan, bukan dari jabatan atau gelar yang dimiliki. Kalau kita bertanya sama diri kita sendiri, kira-kira skill apa nih yang kita punya saat ini untuk buat kita itu relevan di hari ini dan ke depan? Kebanyakan dari kita, termasuk saya, sebetulnya punya banyak skill yang memang sudah diasah bertahun-tahun. Dari pengalaman kerja, dari masalah yang pernah kita selesaikan, dari situasi yang menantang, yang pernah berhasil kita lewati. Ya tapi kita kesulitan untuk menyampaikannya dengan cara yang menjual. Karena kita masih fokus nih dengan titel jabatan dan terjebak dalam bahasa lama lah. Instead of bilang saya punya pengalaman 5 tahun di bidang marketing. Justru yang lebih menjual itu adalah saya bisa membaca pola perilaku konsumen dan mengubahnya jadi keputusan kampanye yang terukur. Nah, di video sebelumnya aku sempat bilang kalau memang perusahaan besar pun itu masih kesulitan untuk mendefinisikan dan mengukur skill dengan cara yang konsisten. Jadi bisa dikatakan bahwa saat ini memang sistem itu juga belum sepenuhnya siap. Saat ini kita semua bergerak secara paralel. Perusahaan mencari cara untuk menyiapkan sistemnya, sedangkan kita sebagai karyawan menyiapkan diri jika sistem ini siap untuk diimplementasikan sepenuhnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan dari sekarang nih? Pertama, coba kamu ngobrol sama dirimu sendiri. Buat listing kira-kira kemampuan apa aja yang kamu andalkan selama ini. Keterampilan apa saja yang perlu kamu punya untuk stay relevan dengan kebutuhan bisnis hari ini dan juga 5 tahun ke depan. Baik keterampilan teknis maupun non-teknis. Yang kedua adalah perbanyak exposure untuk melatih keterampilan yang kamu punya. Mungkin ikut project atau mungkin bergabung dengan komunitas atau mencari mentor ya ataupun sertifikasi kalau memang itu berkaitan dengan keterampilan teknis. Nah, jadi kalau hari ini kamu sedang merasa stuck, entah karena susah dapat kerja atau karena ngerasa sudah lama kontribusi tapi nggak dinotis sama atasan, mungkin pertanyaan yang perlu dijawab adalah saya ini ingin dikenal dengan kemampuan apa ya? Sampai ketemu di video berikutnya.